Mungkinkah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Parto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 76 Universitas Jember. Perkenalkan, saya Zulfi Nabila dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM 250710101009. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Topik yang tidak hanya menarik tapi membangkitkan rasa bangga terhadap jati diri bangsa. Pernahkah kalian membayangkan jika bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa yang lahir dari semangat persatuan, diucapkan dan didengar oleh berbagai belahan dunia? Coba bayangkan, jika orang luar negeri mempelajari bahasa kita, mereka mengucapkan selamat pagi, terima kasih dengan logat yang berbeda tetapi dengan semangat yang sama. Dulu itu seperti mimpi, tetapi mulai dari sekarang, mulai menjadi kenyataan. Apakah Anda tahu bahwa pada 20 November 2023, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO? Pada penetapan tersebut menjadi tonggak terpenting dalam sejarah bahasa Indonesia dengan menandai pengakuan internasional terhadap potensi dan juga peran bahasa Indonesia sebagai bahasa global. Pada penetapan tersebut tidak terjadi secara instan, tetapi melalui upaya diplomasi dan juga strategi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, seperti Lembaga Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Kesehatan, dan juga Teknologi, serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pada awal tahun 2023, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh tim Kementerian Luar Negeri mulai intensif untuk melakukan lobby terhadap anggota-anggota negara. Dengan berbagai kepentingan tersebut, mereka mengedepankan pentingnya bahasa Indonesia di kancah global, baik dari segi jumlah penutur yang terdiri dari 199 juta orang Indonesia dan juga dari segi kultural yang mewakilkan dari bahasa tersebut. Menurut data dari Ethnologue, bahasa Indonesia adalah salah satu dari 10 bahasa yang memiliki jumlah penutur terbanyak dari bahasa di dunia. Harusnya kita turut bangga terhadap bahasa Indonesia. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO memiliki dampak yang sangat signifikan bagi bangsa Indonesia dan juga komunitas internasional. Bagi Indonesia memiliki peran penting bahasa dalam mempersatukan berbagai etnis dan juga budayanya. Sehingga pada sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928, bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai alat atau simbol persatuan dan juga identitas nasional. Bagi komunitas internasional, bahasa Indonesia ini membuka peluang untuk digunakan dalam berbagai forum internasional. Sehingga bahasa Indonesia ini memiliki status yang setara dengan bahasa-bahasa besar di dunia seperti Inggris, Spanyol, dan juga Portugis. Sehingga dengan hal itu, tidak hanya meningkatkan prestis Indonesia di mata dunia, tetapi juga memberikan kesempatan bagi orang luar untuk mempelajari dan juga menggunakan bahasa Indonesia. Menurut Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia hingga tahun 2024, yang terdiri dari lebih 180.000 orang atau 54 negara mempelajari bahasa Indonesia melalui program Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ini dapat dilihat dari rincian tabel berikut perkembangan bahasa Indonesia bagi penutur asing di dunia internasional. Menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Indonesia kini menjadi incaran di mata dunia. Sehingga perkembangan bahasa Indonesia ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Dengan adanya pembelajaran bahasa Indonesia ini semakin dikenal di berbagai belahan dunia. Sehingga bahasa Indonesia mendunia meskipun beberapa negara belum sempat mengakui bahwa bahasa Indonesia ini menjadi bahasa global. Pembelajaran bahasa Indonesia menempati posisi terpenting di negara-negara tetangga seperti Vietnam dan juga Thailand. Di Vietnam, bahasa Indonesia ini menjadi posisi terpenting di kota Ho Chi Minh. Di kota Ho Chi Minh, bahasa Indonesia ini dijadikan bahasa kedua pada Desember 2007, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan juga Jepang. Sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap peminat bahasa Indonesia di beberapa universitas seperti Universitas Universitas Nasional Teknologi dan juga Universitas Sosial dan Humaniora. Di sisi lain di Thailand, pemerintah ini mengusulkan di berbagai universitas untuk melakukan atau membuka jurusan bahasa Indonesia.
Perkembangan bahasa Indonesia bagi penutur asing menunjukkan indikator bahwa mahasiswa atau orang asing perlu belajar dan menguasai bahasa Indonesia untuk mengetahui Indonesia. Dengan adanya penguasaan tersebut dapat melakukan berbagai kepentingan, baik secara akademis maupun non-akademis, sejalan dengan posisi strategis Indonesia dan juga geliat percaturan interaksi internasional. Sehingga dengan adanya perkembangan bahasa Indonesia tersebut dapat memperluas penggunaan bahasa di kancah global, sehingga dapat menuntut pemerintah untuk melakukan upaya strategis dalam perlindungan dan juga penguatan bahasa Indonesia. Kebijakan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, lambang negara, bahasa Indonesia, serta lagu kebangsaan menjadi langkah tegas dalam memperkuat posisi bahasa Indonesia. Hal ini sejalan dan diatur dalam bab 3 tentang bahasa negara dan juga bagian 4 yang mengatur fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pasal 44 menyatakan bahwa pemerintah dalam peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional secara sistematis, bertahap, dan juga berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dijelaskan pada ayat 1 yang dikoordinasikan oleh lembaga bahasa. Yang ketiga, peningkatan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dijelaskan pada ayat 1 yang diatur oleh pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia ini layak menjadi bahasa internasional. Yang pertama, bahasa Indonesia ini memiliki perbedaan baik dari segi tuturannya maupun susunan kalimatnya. Yang kedua, bahasa Indonesia ini menyerap berbagai bahasa, baik bahasa asing maupun bahasa daerah. Yang ketiga, bahasa Indonesia ini dianggap paling sopan dan juga mulia di kawasan timur. Keempat, bahasa Indonesia ini paling mudah karena memiliki tingkatan atau kalimat. Yang kelima, bahasa Indonesia ini adalah bagian dari kebudayaan Indonesia. Sehingga dengan adanya alasan tersebut dapat mempercepat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dengan memperhatikan peminatan warga asing untuk mempelajari bahasa Indonesia dalam berbagai kepentingan. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia memiliki tantangan sendiri untuk selalu berbuat positif dalam penggunaan bahasa. Meningkatnya penggunaan bahasa tidak hanya didukung oleh kepentingan akademis, tetapi juga didukung oleh terbukanya peluang ekonomi di Indonesia yang memengaruhi arus investasi global. Banyak pengusaha yang berupaya untuk menguasai bahasa Indonesia dengan alasan bisnis. Mereka membutuhkan bahasa Indonesia yang relevan dengan dunia kerja dan juga kehidupan sosial di Indonesia. Tidak hanya didukung oleh sektor ekonomi, tetapi juga didukung oleh sektor pariwisata yang memperkuat posisi bahasa Indonesia. Kekayaan budayanya, keindahan alamnya, dan juga keramah tamahan masyarakatnya membuat negara ini menjadi destinasi yang diminati oleh wisatawan mancanegara. Dengan adanya intensitas kunjungan oleh pariwisata dapat memperluas bahasa Indonesia. Melihat perkembangan dan juga potensi bahasa Indonesia, kita sebagai penutur asli bertanggung jawab dalam menjaga kesantunan, kelestarian, dan juga kemurnian bahasa Indonesia. Dengan adanya kesadaran tersebut, bahasa Indonesia akan tumbuh dan juga diakui sebagai bahasa internasional. Pada akhirnya, keberhasilan tersebut dapat menjembatani komunikasi dan juga perdamaian antar negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.